Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika. Yeay. Kali ini ibu akan membahas tentang soal-soal yang biasanya keluar di ujian nasional atau di USBN. Tapi karena kita nggak di ujian nasional, kita fokusnya di USBN ya. Di sini ibu ada 10 soal yang berhubungan dengan USBN, soal USBN. Oke, perhatikan soal berikut dengan seksama ya. Perhatikan soal nomor 1. Seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor ternaknya selama 15 minggu. Jika 10 ternaknya dijual, maka persediaan makanan akan habis berapa minggu kira-kira nih? Nah, pertanyaan di sini ini merupakan materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai kelas 7. Kalau kita bikin kalimat matematikanya, nah 20 ekor ini akan habis oleh selama 15 minggu. Sedangkan 10 ekor, kenapa 10 ekor lagi? Karena yang 10-nya sudah dijual ya. Berarti sisa 10 ekor. Oke, nah 10 ekor ini berapa minggu? Nah, kira-kira dia senilai atau berbalik nilai nih? Karena di sini ayamnya makin sedikit, ya kan, ternaknya makin sedikit, otomatis persediaan makanannya pasti makin lama ya gitu. Tapi kalau ayamnya makin banyak, persediaan makanannya cepat habis gitu kan, berarti dia berbalik ya. Nah, Juli juga berbalik, berarti harus ada yang dibalikin. Yang mana? Boleh depan, boleh belakang, salah satunya aja harus ada yang dibalikin. Jadi perbandingannya 20/10 sama dengan X per 15. Kenapa? Karena berbalik nilai. Jadi akan dibalikin. Terus kita kali silang deh. 20 kali 15, 10-nya kita kalikan dengan X. Berarti 10X itu sama dengan 300. Jadi X itu sama dengan 30 deh. Selesai. Oke. Gampang bukan? Gampang ya? Soal selanjutnya nomor 2. Oke, soal nomor 2 di sini ada dua solusi. Ada solusi panjangnya atau cara panjangnya, dan yang kedua cara cepatnya. Cara cepatnya nanti ibu akan bahas di lain pertemuan lagi ya. Cara cepatnya biasanya itu harus ada opsi yang dimunculkan, jadi harus ada pilihan gandanya. Tapi kalau esai kita nggak bisa pakai cara cepat. Oke, nah perhatikan. 2x kuadrat dikurangi 11x tambah 15 kalau kita uraikan menjadi seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Nih, kenapa ibu pakai cara ini? Cara itu memudahkan untuk kalian tanpa mikir-mikir ininya nih. Nah, di sini biasanya kalian kebanyakan kesulitan di sininya. Jadi, karena di sini koefisiennya 2, berarti semuanya kita pakai 2. Dan di bawah juga jangan lupa pakai per 2. Kalau dia koefisiennya 5, berarti dia 5, dia 5, dia juga 5 gitu. Terus udah gitu yang depan kita kalikan dengan yang belakang. Kita kalikan 2 kali 15 berarti jadi 30 ya. Oke, 30. Nah, perkalian 30 itu yang menghasilkan jadi min 11 itu berapa? Berarti kita cek dulu. 1 30, terus 2 15, 3 10, 5 6. Nah, yang jadi min 11 yang mana kira-kira? Oke, yang dia ya. Berarti tandanya dua-duanya min ya. Kita cek. Min 5 dikurangi 6, min 11. Min 5 dikali min 6, 30 ya. Oke. Udah dapet nih mereka, berarti min 5 dan min 6. Min 6, min 5 sama aja. Terus lihat antara kiri kanan. Di kiri dan kanan, kelompok kiri dan kelompok kanan, yang semua anggotanya bisa dibagi sama 2, yang mana? Ya, yang kiri. Mereka semua kita bagi sama 2. 2 bagi 2 berarti saya 1x. Min 6 dibagi 2 berarti min 3. Berarti hasilnya jadi x min 3 dikali 2x min 5. Nah, kenapa bisa? Kenapa nggak yang dicoretnya sama yang kanan aja? Karena di sini min 5 nggak bisa dibagi 2 gitu. Jadi kalau kalian mau nyoret, harus semua ruasnya, harus semua anggotanya bisa dicoret. Oke? Nah, untuk yang bawah ini kalian pasti bisa ya, karena ini gampang. Yang satu min otomatis satu plus. Nah,
Jadi kalau kita uraikan lagi, ini itu hasil dari dia, ini hasil dari dia, atas dan bawah itu ada angka yang sama ya. Nah, nih ada angka yang sama, berarti bisa kita tinggal coret aja, coret. Berarti hasilnya jadi 2x min 5 dibagi dengan x per 3. Selesai. Gampang bukan? Walaupun cara panjang, tapi gampang ya. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3, kita lihat berapakah banyak lingkaran pada pola tersebut. Kita lihat dulu ya. Yang pertama itu ada berapa? Ada 3. Terus yang kedua itu ada 8. Terus 15. Kalau kita hitung lagi ada 5. Berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 4, 24. Oke. Dia loncatnya 5. Dia loncatnya 7. Dia loncatnya 9 ya. Nah, wah berarti ini merupakan pola bilangan bertingkat ya. Kenapa? Karena sekali loncat belum sama, berarti masih harus ada loncatannya lagi. Berapa? Dia 2. Dia juga 2. Ingat rumus pola bilangan bertingkat mirip sama kayak aritmetika biasa, cuman ada tambahan sedikit. Kalau aritmetika biasa itu adalah unanif, oke, nih unanif. Kalau bertingkat seperti ini, nih ada 2 tingkatan, itu ada tambahannya n-1, n-2, c per 2. Seperti biasa, a itu bilangan pertama, berarti a-nya berapa kalau di sini? Ya, 3. B itu loncatannya, ya kan ya? Nah, kita lihat loncatan yang pertamanya ada 5. Dan C itu adalah anggota atau loncatan yang konstan, yang tetap, yang sama semuanya. Berarti berapa? 2. A itu anggota yang pertama, angka yang pertama, bilangan pertama. B itu loncatan yang pertama. C itu loncatan yang konstannya atau yang tetapnya atau yang kedua, boleh sama aja. Tinggal kita masukkan. N itu adalah suku yang ditanyainnya, karena yang ditanyanya ke 30, berarti N nya kita ganti dengan 30. Oke, tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini C nya 2/2, bisa kita coret ya. Berarti habis ya, 1, dia juga 1. Maka U30 itu sama dengan 3 ditambah 29 kali 5 tambah 29 kali 8, atau sama dengan U30 itu 960. Selesai deh. Jadi kalau pola bilangan biasa itu sampai unanif aja, biasanya cuma 2 tingkatan, nah 1 tingkatan, sorry. Tapi karena dia ada 2 tingkatan, loncatnya 2 kali, berarti pola bilangan bertingkat. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Banyaknya kursi pada baris pertama sebuah gedung adalah 25. Oke, 25. Baris keduanya 30. Dan seterusnya, berarti 35. Dia nambah terus 5, dia juga nambah 5, dan seterusnya. Berapakah jumlah kursi? Oke, kalau ngomongin jumlah, berarti dia rumusnya adalah SN ya. Arit apa Gio? Arit. Kenapa arit? Karena loncatnya ditambah. Rumusnya adalah N sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. N nya karena di sini ada 30 kursi, berarti 30. A nya 25 suku pertama, B nya loncatannya adalah 5. Tinggal kita masukkan aja ya. 30 bagi 2 15. 50 dia 29 5. Oke. Jadi hati-hati ya. Nah, di sini ada tambah, di sini ada perkalian. Kali dulu baru kita jumlahkan. Jangan ditambah dulu baru kita kali. Jadi tugasnya kalian mengkalikan dulu, barulah nanti dijumlahin sama depan. Jadi S30 atau jumlah banyaknya jumlah kursi pada gedung tersebut adalah 2925. Oke, selesai. Mudah bukan? Oke, soal yang kelima. Soal kelima ini dari 40 siswa kelas 9A, 19 orang menyukai matematika, 24 menyukai bahasa Inggris, 15 menyukai matematika dan bahasa Inggris. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai kedua mapel? Ini materi tentang himpunan ya, materi kelas 7. Kalau udah ngomongin tentang menyukai tidak menyukai, bikinlah kalian diagram Venn. Nah, ini ada diagram Venn-nya.
Matematikanya ada bahasa Inggris, matematikanya ada 19, bahasa Inggrisnya ada 24. Oke. 15 menyukai kedua-duanya ya, dia 15. Yang nggak suka itu di luar, berarti total semuanya ada 40. Oke. Perhatikan, kalau ada soal himpunan, apapun soal kayak gini ya, diagram Venn, apapun yang ditanyakannya, tugasnya kalian jumlah semua nilai kecuali nilai tengahnya dikurangi. Jumlah semua nilai kecuali nilai tengah dikurang. Oke, jadi jumlahkan semua nilai kecuali nilai tengahnya dikurang. Yang mana? Nah, yang suka kedua-duanya. Itu cara yang paling gampang. Berarti 19 tambah 24 ditambah X dikurangi yang nilai tengahnya, itu harus sama dengan 40. Berarti 28 ditambah X itu sama dengan 40 ya. Nah, di sini 28 dan 40 ini sejenis. 28-nya kita bisa pindahkan. Karena dia pindah berarti tandanya harus berubah. Kenapa negatif? Karena di sini awalnya positif 28, pindah berubah jadi negatif 28. Berarti X itu sama dengan 12. Oke? Jadi yang tidak menyukai kedua makhluk itu ada 12 orang. Selesai. Gampang kan? Jadi ingat ya, kalau ada soal diagram Venn, apapun soalnya, jumlahkan semua nilai kecuali nilai tengahnya kita kurangkan. Oke? Kalau yang ditanya nilai tengah gimana? Nggak masalah. Apapun soalnya, jumlahkan semua nilai kecuali nilai tengah itu dikurangi. Oke? Lanjut nomor 6. Persamaan garis. Rumus persamaan garis itu adalah Y dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1, X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Oke, kita cek dulu titik ini. Min 2,4, berarti titik itu terdiri atas X dan Y ya. Karena dia awal, berarti X1 dia juga Y1. Dia X2 berarti temennya Y2. Oke, tinggal kita masukkan saja nilainya. Sudah. Nah, di sini ada min ketemu min berarti jadi plus. 4 ditambah 2 berarti jadi 6. Setelah itu kayak biasa, kita kali silang. Kita menggunakan sifat distributif. 6 dikali Y 6Y. 6 dikali min 4 min 24. Min 1 kali X min X. Min 1 kali 2 min 2. Oke. Nah, biasanya nilai X itu dia selalu positif. Kita perhatikan soalnya. Di sini X-nya masih bernilai negatif ya. Berarti yang harus pindahnya siapa? X-nya, biar dia bernilai positif. Kita pindahin. Awalnya negatif berarti berubah jadi positif. Nah, min 2 nya kita pindah berarti jadi berubah tandanya plus 24, berarti 6Y ditambah X itu sama dengan 22. Maka persamaan garisnya adalah ini dia. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Di dalam dompet Andri terdapat 30 lembar uang yang terdiri dari Rp5.000 dan Rp10.000. Kita umpamakan terlebih dahulu. Misalkan 5.000-nya kita umpamakan dengan X dan 10.000-nya kita umpamakan dengan Y. Boleh dibalik? Boleh, silahkan. Jika jumlah uang tersebut 250, berapa banyak uang 5.000 dan 10.000-nya? Nah, karena di sini Andri itu punya 35 lembar, berarti kalau kita bikin kalimat matematikanya, nah ini dia. X ditambah Y itu sama dengan 35. Berarti banyaknya lembaran yang 5.000 ditambah banyaknya lembaran yang 10.000 itu totalnya ada 35 lembar gitu. Terus jumlahnya uang itu ada 250.000. Berarti 5.000 dikali nggak tahu berapa banyak lembaran uang 5.000-an ditambah 10.000 dikali berapa lembar 10.000-an juga itu harus sama dengan 250.000. Nah, untuk memudahkan bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Di sini Bu menggunakan eliminasi campuran. Kita menggunakan campuran. Ada eliminasi dulu baru substitusi.
Nah, untuk memudahkan, karena di sini yang bawah nih, perhatikan persamaan yang kedua, ini mereka mempunyai 0 yang cukup banyak, kita perkecil aja ya. Mereka semua kita bagi dengan 1000 atau 0 kita coret 3 ya. Berarti jadi 5x tambah 10y itu sama dengan 250. Oke. Karena di sini kita menggunakan eliminasi, berarti harus ada yang dihilangkan. Di sini Ibu akan menghilangkan nilai x-nya. Di sini koefisien x-nya masih 1, dia koefisien x-nya 5. Berarti kita samain ya. Yang atas kita kalikan dengan 5, yang bawah tetap ya, jangan berubah. Berarti x kali 5 5x, y kali 5 5y itu sama dengan 35 kali 5 175. Yang bawah dia tetap. Kemudian jangan lupa kita kurangkan. 5x dikurangi 5x habis. 5y kurangi 10y itu min 5y. 175 kurangi 250 min 75, berarti y itu sama dengan min 75 dibagi dengan 5. Y nya sama dengan 15. Oke. Udah gitu, karena tadi kita mau menggunakan substitusi, campuran, habis eliminasi kita menggunakan substitusi. Substitusi y sama dengan 15 ke persamaan, salah satu persamaan. Cari yang persamaan yang menurut kalian paling mudah. Mau yang bawah boleh, mau yang atas boleh. Di sini Ibu menggunakan persamaan yang di atas. Kita ganti y-nya dengan 15. Berarti x ditambah 15 itu sama dengan 35. Berarti x itu sama dengan 35 dikurangi 15. Kenapa dikurang? Karena awalnya positif berubah jadi negatif, gitu ya. Oke. Berarti x sama dengan 2. Oke. Jadi banyaknya uang 5 ribuan. 5 ribuan itu x kan? Ada 20 lembar dan 10 ribuan itu y, berarti ada 15. 5 ribunya ada 20, 10 ribunya ada 15. Oke. Soal selanjutnya. Selembar foto berukuran 30 kali 36. Oke, kalau kita bikin, nah ini ada figura. Jarak tepi kiri kanan atas itu 5. Oh, ukurannya kita 30 ya, berarti lebarnya 30, tingginya 36, kiri kanannya 5. Berapakah tepi bagian bawah? Berarti yang bawahnya X. Ini materi tentang kesebangunan. Ada persegi panjang yang besar, ada persegi panjang yang kecil. Ini yang ada gambar bayinya. Gitu. Nah, di sini kita konsepnya kesebangunan. Berarti kalau panjangnya 30, berarti yang ini berapa nih? Nih, yang si bayi ini berapa? Ya, 20. Kenapa bisa 20? Karena 30 dikurangi 5 dikurangi 5. Alhasil berarti segini 20. Nah, untuk yang tingginya dia 36. Berarti yang segini berapa nih? 36. 36 dikurangi 5 31. 31 dikurangi X otomatis 31 kurangi X. Jadi 30 nih per 20, 36 itu per 31 dikurangi X ya, karena X nya belum ada. Oke. Terus kita perkecil, sederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama bisa dibagi 10 ya. Dia 3, dia 2. Nah, di sini masih bisa disederhanain, tapi di sini Ibu nggak disederhanain, langsung aja. Bu, boleh nggak kalau 3 sama 36 disederhanakan? Boleh. Silahkan. Nah, berarti tinggal kita kali silang. 3 kali 31 dikurangi X itu sama dengan 2 kali 36. Seperti biasa kita menggunakan sifat distributif. Berarti min 3x itu sama dengan 72. Dia pindah tanda berubah. Min 3x sama dengan min 21, berarti x nya sama dengan 7. Selesai. Jadi jarak yang di bawah ini adalah 7 cm. Oke. Gampang kan? Soal yang ke-9. Ini soal tentang kelas 9 ya, bentuk akar. Oke. Jadi sepertinya kalian bisa kalau soal nomor 9. Kalau ada soal seperti ini berarti ingat, penyebut itu dia tidak boleh bernilai akar. Berarti gimana caranya biar akarnya hilang? Kita harus kalikan dengan faktor sekawan. Awalnya negatif, berubah, kita kalikan tandanya berubah.
angkanya sama, yang berubah adalah tandanya, yang beda adalah tandanya. Oke, buat apa? Biar akarnya hilang, itu artinya dikalikan dengan faktor sekawannya. Oke, yang atas kita kalikan, berarti gitu ya. Atau juga boleh juga yang atas tetap dalam bentuk 4 dikali 3 ditambah akar 5. Buat apa? Biar nanti bisa ngemudahin kalian tinggal coret-coret. Terus yang bawahnya 3 kali 3 itu 9, akar 5 kali akar 5 itu 5, min ketemu plus itu min. Berarti 9 kurangnya 5 4, dia tetap. Nah, kenapa ibu milih dia nggak diuraikan? Biar bisa coret kayak gini. Berarti jadi berapa nih? 4 bagi 4 1 ya, habis ya. Berarti sisanya jadi 3 ditambah akar 5. Oke, selesai. Gampang ya. Satu soal terakhir. Ke dalam tabung berisi air setinggi 40 dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing jarinya 7. Kalau kita gambar, ada tabung, ada bola isinya 6. Jari-jari tabung itu adalah 14 dan jari-jari bola itu 7. Nah, di sini ada dua konsep. Ada menggunakan cara cepat dan menggunakan cara panjang. Kita pakai cara panjang dulu ya. Ini memang cukup membutuhkan waktu yang cukup lama dan hitungannya lumayan banyak gitu. Jadi kalau kalian menggunakan cara panjang, tugasnya kalian harus cari volume tabung, cari volume bola, menjumlahkan ke volume tabung lagi nanti akhirnya. Perhatikan, kita menggunakan cara panjang dulu ya. Kita cari dulu volume tabung yang pertama. Oke, VR kuadrat T, V-nya 2/7, R-nya tadi 14, tingginya. Nah, kenapa tingginya 40? Karena di sini ada tabung isinya air 40, anggap gitu ya. Nah, anggap tinggi tabung itu 40 gitu. Nah, kenapa di sini jari-jarinya bisa 14? Karena diameter tabungnya 28, berarti jari-jarinya 14. Kita coret-coret 2, 44 kali 14 kali 40 berarti jadi 24.640 cm3. Baru volume tabung. Yang kedua, cari volume bola. Ada 6, karena ada 6 bola, berarti kita cari 6 bolanya juga. 6 dikali 4/3 VR kubik, karena kan rumus bola itu 4/3 VR kubik, karena ada 6 dikasih 6. Oke, 6 dikali 4/3, R-nya 777, bisa kita coret. Dia 2, bisa kita coret 1. Berarti volume 6 bola itu sama dengan 8.624 cm3. Beres volume bola, beres volume tabung. Tugasnya kita tinggal menjumlahkan. Jadi total volumenya 33.624. Nah, untuk kita mencari tinggi air ini, karena disini di tabung, berarti menggunakan volume tabung lagi. Volume tabungnya udah ada yang 33.000 ini gabungannya. V-nya 22/7, R-nya 14 karena jari-jarinya 14, tingginya belum ada. Kenapa tinggi A belum ada? Karena kita mau nyari tinggi setelah ada 6 bola itu gitu. Jadi pertambahan tinggi setelah ditambahkan. Jadi nambah 6 bola ini. Di sini bisa kita coret ya, 2. Berarti sama aja kayak tinggi itu sama dengan 33.624 dibagi 16. Berarti tingginya adalah 54. Oke. Lumayan ya. Jadi kalian harus cari volume tabung, cari volume bola, menjumlahkan, balik lagi lah ke tabung, ya kan? Itu cara panjangnya. Gimana kalau pakai cara cepat? Oke, kalau menggunakan cara cepat, itu kita tinggal menggunakan perbandingan volume tabung berbanding volume 6 bola. Volume tabung itu PR kuadrat T, volume bolanya yang tadi. Nah, di sini kita lihat V-nya itu pasti sama, kita bisa coret. Ini kita perkecil dulu ya. Jadi berapa nih? 2 ya. Nah, R-nya sama nggak kira-kira? Enggak, tidak. Karena yang satu 14, yang dianya adalah 7. Nggak sama kan? Berarti R-nya kita nggak boleh dicoret. Berarti kita bikin aja, tulis R kuadrat jadi RR T, dia 8,
R karena pangkat 3 ya. Kita masukkan R-nya itu yang tabung 14 tingginya belum ada 8777. Nah, tinggi di sini apa? Tinggi di sini tuh artinya penambahan tingginya berapa sih? Bukan hasil akhir dari tinggi ya, tapi menambahnya. Naiknya jadi naik berapa sih gitu. Kenaikan tingginya. Nah, sekarang kiri dan kanan kita bisa coret ya. 14 sama 7 sama-sama dibagi 7. Dia 1, dia 2. 14 sama 7, dia 1, dia 2. Oke. Nih, 8 sama 4 ya. Tuh. Berarti di sisa 2. Berarti T itu sama dengan 14. Ingat, 14 di sini itu bukan hasil akhir. 14 di sini itu baru kenaikannya aja. Jadi tinggi air setelah ada 6 bola itu 14 tambah 40 sama dengan 54. Oke, selesai. Lebih gampang yang ini bukan? Cuman harus teliti ya, harus hati-hati. Oke? Cukup sekian pembahasan soal kali ini. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan tanyakan, silahkan komen. Kita ketemu di lain waktu dengan pembahasan soal yang lainnya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.